Halo sahabat wirausaha, kamu pernah nggak sih nolak order besar karena modal kerjanya kurang? Padahal sebenarnya ada hasrat ajukan pinjaman, tapi galau karena takut gak sanggup bayar cicilannya. Tenang, kamu gak sendirian kok, karena banyak pelaku usaha yang juga hadapi keraguan ini. Selama untuk tujuan produktif, pinjaman atau hutang justru bisa mempercepat pertumbuhan bisnis kita. Karena fungsi utama pinjaman itu sebenarnya untuk membeli waktu. Supaya nggak galau lagi, langsung aja yuk kita bahas dengan contoh. Keraguan dapat perlahan hilang sejalan proses kita memantapkan tujuan dan merincikan perhitungan dengan membuat anggaran. Untuk itu, pertama, luruskan tujuan mengajukan pinjaman. Pastikan tujuannya adalah untuk meningkatkan produktivitas bisnis. Nah, ukuran atau indikator produktivitas ada 3, yaitu kapasitas produksi, omset, dan laba atau profit. Kedua, hitung target peningkatan produktivitas bisnis jika mendapat pinjaman. Sebelumnya diketahui bahwa Bu Sari memasang target berikut. 1. Kapasitas produksi naik 4 kali lipat dari 2.000 ke 8.000 kemasan 200 gram per bulan. 2. Omset naik sekitar dari 30 juta rupiah menjadi 102 juta rupiah per bulan. 3. Laba bersihnya juga naik sekitar 3 kali lipat dari 13 juta rupiah menjadi sekitar 40 juta rupiah per bulan. Ketiga, hitung modal yang dibutuhkan. Agar target tadi tercapai, kira-kira bisnis Bu Sari butuh belanja apa aja ya? Berdasarkan anggarannya, Bu Sari perlu belanja modal atau capital expenditure sekitar 60 juta rupiah. Berikut rinciannya. Keempat, hitung perkiraan laba jika ada pinjaman. Misalnya, biaya jasa atau bunganya adalah 20% per tahun. Maka untuk pinjaman 60 juta rupiah, total biaya bunganya adalah 12 juta rupiah per tahun. Pertanyaannya, apakah Bu Sari akan mampu membayar biaya tersebut? Dengan estimasi potensi laba sekitar 485 juta rupiah per tahun, maka pastilah Bu Sari akan sanggup bayar. Kan biaya bunganya cuma 12 juta rupiah. Jadi buat apa ragu? Bu Sari minjem aja. Eits, tunggu dulu. Masih ada langkah terakhir nih, yaitu hitung kemampuan arus kas bisnis untuk membayar cicilan pokok pinjaman secara tepat waktu. Jika meminjam 60 juta rupiah untuk 1 tahun dengan biaya jasa 20%, maka cicilan bunganya adalah 1 juta rupiah per bulan dan cicilan pokoknya 5 juta rupiah per bulan. Maka total arus kas keluar yang akan muncul akibat pinjaman adalah sebesar 6 juta rupiah per bulan. Sekilas tampak ringan ya cicilannya. Masalahnya, kalau pembayaran atas penjualannya masih sama, yaitu 50%-nya dibayar dengan tempo, padahal Bu Sari bayar ke suppliernya tunai. Apakah ia akan sanggup bayar cicilan? Terkait ini, mari kita cermati arus kas aktivitas operasional Bu Sari. Target omsetnya adalah 102 juta rupiah. Perkiraan arus kas masuk dari aktivitas operasional adalah 51 juta rupiah. Sementara perkiraan arus kas keluar adalah seperti ini. Maka estimasi neto arus kasnya adalah negatif sekitar 11,5 juta rupiah. Kalau begini, masih yakin akan sanggup bayar cicilan tepat waktu? Sahabat wirausaha, jika gagal atau macet pembayaran pinjaman, maka nama perusahaan atau pribadi kita akan masuk ke daftar hitam Sistem Layanan Informasi Keuangan di Otoritas Jasa Keuangan. Akibatnya, kita tidak akan bisa lagi akses modal dari lembaga keuangan formal apapun. Sebaliknya, jika lancar cicilan dan pengembaliannya, reputasi pribadi dan bisnis kita akan meningkat, sehingga lebih banyak pihak yang percaya untuk kerjasama dan memberi peluang. Jadi, sebaiknya Bu Sari jangan ajukan pinjaman sebelum mengubah komposisi pembayaran atas penjualannya. Maksimal itu 30% saja yang tempo, agar bisa beroperasi dengan arus kas positif yang cukup untuk bayar cicilan pokok pinjamannya dengan tepat waktu. Untuk belajar lebih banyak, tonton video-video lainnya di website berikut ini. Cerdas berbisnis, cerdas finansial.